mundur dulu ya kan. Terus balik lagi, masih ada lagi mundur lagi. Jadi ada CCTV-nya nanti dari Selena. Ya, dan itu semua akan kita lihat bersama-sama di game kedua Best of 3 Series antara kedua tim ini. Di game yang kedua penentuan nih, apakah akan dibawa ke game ketiga atau tidak? Karena tadi Aura menangnya sebenarnya comeback. Jadi masih punya kesempatan besar banget Paps untuk mengamankan game yang kedua. 50-50 di game yang kedua, inilah dia. Semuanya menempati posisinya masing-masing. Di early tentu Selena yang akan bisa menggerakkan game bersama dengan Lancelot untuk tim Aura. Tapi dari Paps Esports mereka akan lebih main sabar-sabar. Nggak bisa untuk melakukan pergerakan yang terlalu agresif, lebih ke arah defensif ataupun respons. Tapi kalau menurut aku pribadi malah ini akan berbanding terbalik dengan yang harus dikasih tahu Bude tadi. Karena mereka menggunakan Cheesecake. Cheesecake ini adalah salah satu hero yang sangat-sangat dia suka adalah Kufra. Dan bahkan di sana sudah akan menjadi first blood kah? One last hit, no! Masih bertahan tapi variasi! Masih berhasil mendapatkan satu poin tambah, lihat dengan punchernya on point. Berhasil mendapatkan seorang Speechless, gak bisa kabur lagi karena belakang terkejar dan bahkan punchernya masih bisa tersampai ke kaki dari seorang Speechless. Kerugian cukup banyak dari seorang Variety, masih mau lebih. Dan bahkan Torosnya kali ini on point. Sedangkan di saat itu langsung ada satu poin tambahan dari seorang Bravo Kando. Variety tertangkap terlalu birahi kali ini. Oh my god! Belum. Variety! What? Play! Satu buah pacar yang on point menyelamatkan dirinya dari kematian. Oh my god. Gila. Double puncture langsung ke belakang ya. Karena memang dia tahu posisinya dan bahkan lihat itu. Early game sudah dipegang oleh Aura sekarang. Wah, itu gila sih. Itu gila, masalahnya bukan dia gak punya Phantom Execution, kasusnya bakal beda. Dan bakal lihat jogetan menari di arah top lane kali ini dari tim Pub Esport, yaitu Cheesecake yang cuma bisa mempertahankan dirinya. Tapi Cait, lihat dia plating dengan maksimal. Variety. Guys, langsung masukin TikTok guys, langsung ya pribadi, record, masukin TikTok ya. Wah, Bagus banget sih emang gerakannya tadi Variety di area bawah. Wah gila. Kayak kita pikir, wah ini overconfident kah seperti di game yang pertama? Tapi ternyata tidak. Dia udah mengkalkulasi semuanya dan perhitungannya itu tepat sekali. Begitu on point dan Aura. Mereka ngelit dari segitiga lane-nya sih. Kalau bisa dibilang atasnya udah tumbang. Bawahnya juga. Mid-nya juga digeradak habis. Bahkan Turtle juga jatuh ke tangan tim Aura. Membuat Aura berada di atas awan dengan kelebihan hampir 2000 net worth. Iya, ini unggul jauh langsung buat Aura yang tadinya di game yang pertama ya 11-12 dari sisi gameplay kali ini. Mereka langsung unggul, first blood-nya didapetin sama si Variety tadi. Dan bahkan bisa nyelamatin diri, bahkan dapetin poin kill juga kan. Dengan emblem killing spree dia. Makin tajir ya. Tajir Cepet melintir. banget dapetin 2 poin kill, farmingannya juga cepet. Sementara dari Aura bermain agresif dengan memiliki Selena, Lancelot, Pops Esports agak sedikit kewalahan. Kayak mereka harus gerak kemana sekarang? Banyak sekali yang harus di defense dan Air bisa langsung connect masuk ke dalam langsung ke area bawah tuh nggak apa-apa. Phantom Execution menusuk ke area belakang, belum bisa nge-burst down tapi itu Way of Dragon karena mana Baymax masih bisa selamat. Dibalikin. Pops Esports akan melawan counter attack-nya di area samping sana. Muncul semua pemain dari Pops Esports. Dari World Marvelous dikeluarkan semuanya, posisi dari Aura Esports terekspos. Dan bahkan World Manipulation yang berhasil menyelamatkan diri, jiwa dan raga seperti kalian semua yang diselamatkan oleh MPL ketika malam minggu gabut dan gak ada tontonan dan kalian sendiri jomblo tadi menemani. Dan tidak punya alasan untuk nonton di bioskop karena pertama kali layar lebar adalah MPL sebagai e-sport nomor 1 liga di Indonesia. Yes, Oji. Emang sih. Kayak nggak sabar banget gak sih nunggu weekend. Tapi untungnya sambil nunggu weekend, di weekdays ada MDL. Ini juga rame banget. Cheesecake. Ini tau gak? Apa Om? Pengalihan isu. Strategi ini, pengalihan isu. Oke. Strategi pancingan. Oke, ini Kating ya. Strategi pancingan, tapi ternyata Okta. Lele masih belum kena, tapi Cait maksimal banget. Goldnya lihat berbeda 2000 itu cukup jauh loh. Perbandingan antara seorang Clean dan juga seorang Cait, dan ditambah lagi satu hal. Baymax udah ditumbangkan.
Cait belum sama sekali. Dan sedangkan Kimura, ternyata ada perbandingan satu level yang cukup jauh. Emang Fan dikeluarkan, Kimura depan sana, langsung ada satu bomb Lentega transfer. Akankah ter-outplay 1 versus 2 everybody? Kimura ternyata trigger disiplin yang luar biasa bagus. Gak mau memaksakan keadaan, memilih fokus objektif game tapi flicker. Langsung mau gak mau harus dipaksa keluar untuk mundur dan itu benar-benar trigger disiplin yang bagus banget Kimura. Kalau menurut gua, gak semua orang bermain dengan punya trigger disiplin yang sangat-sangat konsisten. Ya sabar, nggak mau memaksakan kehendak dan memilih untuk mengamankan area turtle yang diambil oleh Variety. Setelah berotasi ke area turtle, mereka bermain objektif lebih lagi. Turtle dapatkan, turret pun juga digeradak di area bawahnya. Aura bermain lebih sabar kali ini, membuat Pops Esports nggak punya lahan untuk farming di area bottom lane. Di area tengahnya pun ada Drew yang siap untuk menyisiri segala area. Wow, perbandingan dua level yang cukup berbahaya, jangan sampai dilupakan. Damage yang diberikan burst dari seorang Variety dengan Lancelot di menit kelima masih menjadi salah satu damage yang tinggi. Lihat, Lele jauh point dan Payback harusnya hilang dan makan. Satu hit membuat Payback lagi-lagi kembali diambil nyawanya. Tapi ternyata Cheesecake tahan resort point. Dan Lele on point from Okta. Langsung freestyle dulu bos, tapi kali ini tidak ada follow up damage. Drew mencoba untuk kabur Lele dan seorang Okta. Mencoba diselamatkan. Satu tetesan terakhir world manipulation. Drew harus menjadi korban. Tidak ada yang follow up sayang. Oh my god, Variety again. Berulah, berhasil mengcutting. Recall di sebarang tempat menimbulkan kekacauan. Iya, tapi Black Dragon Form dimunculkan untuk mengacaukan lini belakangnya. Pemain dari Aura udah nggak punya resource skill. Kimura hanya menakut-nakuti saja mengusir mundur Pops Esports. Sementara itu, kita ngeliat kalau di menit yang ke-6 ini Aura semakin ngegulung keunggulan mereka. Net worth udah berada di area 3000 item. Mereka pun akan semakin banyak dan Variety. Pergerakan yang sulit banget untuk dibaca. Yes, dan selain daripada itu orange buff-nya sudah berulang kali diamankan untuk Aura. Dan ini membuat power dari Speechless langsung berkurang. Dari segi gap level juga sudah mulai tampak satu level terpisah. Dan kelihatan banget pas mau ngebales mencoba untuk ngegalakin balik. Tapi inisiasi yang mereka dapatkan adalah kematian dari Cheesecake. Nggak bisa untuk nge-burst down. Sekarang Okta dan juga Speechless berada satu sama lain. Okta nggak sendirian, ada Cait di belakangnya. Speechless cukup kuat untuk kembali mundur. Tapi Pops Esports mereka nggak ngedapetin apapun di atas. Ruginya bukan cuma satu aja yang ke take down. Tapi turret di area bawah tier kedua. Iya, lihat innernya hilang, turtle hilang. Inner hilang, turtle hilang, untung gak Speechless-nya juga hilang. Cheesecake-nya hilang pula. Iya. Dan ini dia, dimana Drew langsung menjaga perimeter di depan sana. Turtle diamankan untuk ketiga kalinya, Gold langsung berbeda jauh sekali. Tapi ini masih menit ke-7. Para pemain dari tim Aura mereka harus tetap mengingat kalau Lancelot bakal bisa lebih fall off lagi. Kalau misalnya menuju ke arah lebih late game. Dan ingat, mereka tidak punya high ground defensif selain seorang Yuzong. Tapi Yuzong tidak bisa melakukan clear minion dengan cukup cepat. Yang harus mereka perhatikan adalah itu. Tapi lihat Cheesecake, Lele-nya terkena on point kali ini. Lei-nya juga harus diperhatikan. Siapa yang bisa menuju ke arah belakang, itu hanya Variety dan Baymax on point lagi. Apakah Drew bakal coba untuk memfollow up, tapi nampaknya Lei langsung membuka karpet agar Drew tersandung di depan sana. Ya, Aura mereka akan sedikit sulit sebenarnya untuk apalagi untuk masuk ke dalam inhibitornya karena pasti Sport punya defense mekanisme yang sangat kuat, tapi dengan adanya episode lalu terus-terusan kayak gini ngebuat kayak Pops tuh gerak aja takut sehingga turret dari Aura nggak kesentuh sama sekali. Mereka mau geser ke kanan, ada Abyssal, ke kiri ada Abyssal Trap. Dan terus-menerus terjadi kayak Drew-nya juga nggak henti-henti memberikan pressure, ngejagain, ngandangin Pops Esports. Sampai-sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Variety bebas banget, udah ngedapetin level 13. Ditutup, lihat tuh jalannya. Drew tertangkap tapi lihat di depan sana ada Kimura dan bahkan Petrify. Kimura kali ini berhasil menyelamatkan No. Nampaknya 3 tapi Lele on point dan seorang Okta. Lihat di belakang sana, Variety dengan sabar menunggu, dia nggak mau terlalu terburu-buru kehilangan Drew. Tidak ada flicker, the Wave Dragon yang dilakukan juga tidak cukup efektif dan bahkan tidak bisa dikeluarkan nampaknya tadi. Dan tadi kalau menurut aku agak sedikit terlambat adalah ketika Kimura tidak mengeluarkan Petrify-nya. Kalau dia masuk tadi, Petrify berubah jadi naga, itu mungkin dari seorang Drew masih selamat. Mungkin. Nantiin Speechless-nya ya. Iya. Dan Speechless juga, wah. Kan ada retri yang retrinya itu kan punya damage juga. Tapi ternyata ada sedikit game pause. Kita Baca itu Lord. Dan let's see seperti apa nanti karena kita sudah kembali ke dalam permainan.
Ya, keduanya punya kesempatan untuk mendapatkan game ini dan dari PUBG Esports mereka harus tertinggal dari segi item, level, aura begitu superior di menit ini. Tapi jangan sampai kesalahan demi kesalahan dilakukan sehingga membuat PUBG Esports bisa mendapatkan celah. Dan Cheesecake punya peran penting banget sih bersama dengan Bravo pula. Banyak banget sisi yang bisa mereka gunakan untuk ngehentiin peperangan. Untuk tadi Kimura gak ketangkep. Iya, Karena itu variety-nya masih jauh loh. Dia ketangkep bisa dapat Lord, bisa berbalik. Tapi lihat Bebek di depan sana harusnya. Lihat bakal coba dikejar habis-habisan. Dan bakal, oh my god, masih dapat. Tapi ternyata variety. Phantom Execution-nya on point. Kabur dari Royal World Manipulation. Cheesecake is coming. Oh, di sini ternyata Drum bakal coba untuk menyelamati jiwa dan raganya. Masih ada Fajar ke arah belakang. Kejar-kejaran. Ini sepertinya buying time yang luar biasa. Lihat, Lord diamankan tim Aura Esports dan bahkan Pops sama sekali tidak mendapatkan Drew ataupun variety. Buying time lewat Roamer X. Buying time oleh jungler. Yes! Wah, dan ngebikin Aura bisa ngedapetin Lord gratis tis-tis. Pops pun kayak ngelepasin banyak hal sih. Kayak mereka mau komit ke arah variety, tapi variety terlalu licin. Sekarang di tengah-tengah variety. Dia pun gak takut, kayak dia berani buka, dia berani maju, dia tahu dia superior dengan level 15-nya, dengan item yang dia miliki, apalagi Lord juga berjalan ke area bawah. 4 member dari tim Aura bersiap masuk area inhibitor dari bawah. Oke, tapi lihat di depan sana langsung ada mortir dikeluarkan. Ada Cheesecake di sana masih mendapatkan satu, tapi variety masih berada di arah belakang. Dan bahkan, lihat, Retribution telah dikeluarkan. Kimura harus ditumbangin, tapi no mortir on point. Lelenya nggak kena dan variety masih bisa menghindari damage setelah diberikan dari para pemain tim PUBG Esports. Kerugian di sini 1 ditukar 1. Tapi nampaknya dari para pemain dari tim Aura mereka masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Yang dia tuju adalah best turretnya. Tapi lagi-lagi motor dari seorang Syahid berhasil dapetin Speechless. Kalau tadi nggak ada mortirnya, Opung, itu mungkin tidak akan ada poin untuk tim Aura sama sekali. Ya, tapi damage dari Chat ini udah mulai berasa banget. Dan apalagi dengan satu buah Lord tadi mereka berhasil untuk mendapatkan semua outer turret milik dari PUBG sendiri. Tinggal base turret itu di bottom tinggal kena Rainer sebenarnya. Karena di outrange ya. Bener. Oleh Kate kalau mau bisa di cover kayaknya buat dapetin satu buah free hit inhibitor yang di bottom lane-nya. Tapi kita lihat dari itemnya sendiri tertinggal lumayan ya. Bukan lumayan lagi, jauh. 9.000 beda. Iya, itu Ice Queen 1 untuk Eve masih Ice Queen. Langsung dia ke Brute Force, jadi belum ada lagi, belum ada Enchanted Talisman. Jadi butuh banget untuk Enchanted Talisman untuk mempercepat cooldown-nya. BOD bahkan untuk variety, BOD, War Axe, Endless Battle, True Damage-nya juga. Melvic Roar, itu udah jadi semuanya tinggal item defense immortal. Buat variety, apalagi dari gold-nya, wah ini gold gap-nya terlalu jauh sih menurutku untuk junglernya ya. Dan ini benar-benar variety menunjukkan permainan Lancelot yang persis banget seperti Om Wawa. Yes. Pasengnya benar-benar gak bisa ditangkap, lemes banget tangannya, kayak belut banget ya, susah banget ditangkap. Membuat kesal musuhnya mungkin ya Om Wawa ya. Iya, harus dong. pasti. Keren sih, ini keren banget dari variety. Dari awal dia bisa beriin banyak banget gameplay yang luar biasa. Geser kanan, geser kiri, tang ding dong, nge-outplay pemain dari PUBG. Dan memasuki menit-menit yang deg-deger sebenarnya. Karena dari PUBG, kalau ngelepasin Lord ini, mereka harus defense-nya keras banget sih. Wah tapi variety terlihat di bawah sih Bude. Ini agak cukup berbahaya. Bisa saja variety di commit. Satu-satunya adalah yang dia harus pegang di sini. Itu Pancar sama Phantom Execution ya. Kenapa? Karena dia Phantom Execution bisa ngelepasin dia dari World Manipulation. Ya. Gitu. Ya, dan itu masuk ke arah depan. Cheesecake hanya ngedapetin satu Tyrant Rage-nya. Reload Manipulation dikeluarkan, tapi Black Dragon Form menuju ke area Lei di area belakang. Diusir, dihentikan semua pergerakannya. Phantom Execution dikeluarkan, tapi dari Aura sudah mendapatkan satu. Sedangkan PUBG Esports mencoba untuk kabur dari peperangan di area jungle. Tonros dikeluarkan, mendapatkan satu Bravo. 3 member PUBG hanya tersisa memandangi teman-teman yang sudah tiada. Dan juga Lord yang akan diamankan oleh tim Aura. Wow, team fight yang dipancing oleh tim PUBG Esports tapi nampaknya terbalik, terkumbak, dan dibalikan oleh para pemain dari tim Aura Esports. Di mana mereka mendapatkan keuntungan dari segi point kill. Mereka mendapatkan keuntungan dari segi Lord. Dan seperti... Sebenarnya defense dari tim ini, tim PUBG itu tuh kuat kan di high groundnya. Asal kayaknya mereka jangan buka gitu gak sih Om? Yes, kalau menurut Tapi aku... kalau nggak buka juga berat. Jangan mereka yang inisiasi sih, karena mereka lagi posisi kalah. Sama Kalau mereka lagi posisi menang, oke lah. satu sih, Jangan buka. mereka bisa buka World Manipulation ketika udah ada naganya. Naganya udah turun baru dibuka. Ingat gak kalau misalnya beberapa pemain yang suka ngebuka World Manipulation itu telat? Iya, ke Sager. Iya, Clay.
Mereka tunggu nih turunin agak das. Jadi itu sebenarnya Yuzong bukan masalah. Tapi calculatingnya Bude. Tunggu aja ya, dan gimana caranya teman-temannya bisa untuk saling bantu membahu, bahu-membahu, gotong royong. Biar semua combo yang dimiliki oleh Paps yang sebenarnya gede banget kalau buat luar. Oh my god. Bisa keluar semua. Oh. Bisa keluar semua. Lihat Bravo sampai ditarik mundur. Jangan sampai kena Lele, ini cukup berbahaya. Yang harus diincar adalah Baymax. Sudah menit 14. Baymax bakal sakit banget damage-nya. Tapi lihat Variety berada di gas depan. Coba untuk mendapatkan satu buah turret, tapi lihat naganya sudah berubah dan ini Lei pinter banget, dia sabar. Real world manipulation belum dibuka, naga sudah keluar, ini saatnya yang bersinar dan betul sekali dibuka di sana tempat, tapi Lelenya on point, berhasil ditutup dan kerugian masih di tangan dari tim Aura. Mereka kehilangan Drew, Spreader telah dikeluarkan, Okta berhasil menyelamatkan dirinya. Yes, betul sekali bukan? Baru aku bilang beberapa detik sebelumnya, bukanya sabar, tunggu naganya turun. Dibuka dan betul langsung mendapatkan keuntungan. Iya, ngedapetin Drew, ngusir mundur pemain Aura. Dan lahannya pun masih sehat walafiat. Jadi Lord kedua nggak bisa membantu Aura untuk menggebrak lebih dari inhibitor milik Paps Esports. Bahkan mereka nggak ngedapetin satu lagi loh. Iya, tengah itu masih sisa seperempat ya untuk... sebentar. Konsilnya udah dipakai dan rupanya dari Paps Esports hanya bisa untuk ngedapetin turret tier pertama di area tengahnya. Aura, mereka jaga posisi sampai nggak bisa diketemuin dan nggak memaksa untuk melakukan defense di tier yang pertama. Ya, dan kali ini kita akan melihat satu buah reset juga. Sekarang tergantung dari Aura, mereka ingin dapetin ini Lord level yang ketiga atau Lord level yang kedua. Karena dari sisi waktunya sendiri, ini masih cukup dekat untuk mendapatkan Lord level 2. Oke, Variety udah harus dijaga bener. Karena kalau enggak, dia udah fall off. Dia sekarang udah fall off, walaupun point kill yang didapatkan, tapi dia udah nggak bisa semaksimal tadi peak powernya. Para pemain musuh juga udah memiliki item defensif, tidak bisa untuk langsung main-main asal di pick off. Dan dari seorang Kimura, yang kita tahu dia sudah lihat ada kesalahan sedikit yang dia perbuat di saat team fight tadi, jangan sampai dilakukan. Jadi sama-sama sabar. Jadi siapa duluan yang buka Lei atau yang ngebuka duluan dari seorang Kimura? Ya, dan dari sekarang menit 16, Lordnya udah muncul lagi, bakal langsung diamanin oleh tim Aura. Seharusnya kayak mereka nggak akan mau sih kehilangan kesempatan dan dominasi mereka di menit ini. Bedanya masih 10.000 sebenarnya net worth-nya. Oke, tapi Lord kali ini, kalau Variety begitu kayaknya komit. Ya. Mundur, tarik ulur, Lord udah bisa... Majunya harus lebih hati-hati. Kalau bisa 3 lane-nya di-push bareng-bareng, kalau untuk Aura. Ya untung nggak menit 18 udah. Betul, bukan level 3, level 2 masih untuk Masih level 2 ini. Tapi kok udah level 3, dapat buff, ya kan, tebel. Ya macam sakit. Jadi masih bisa di-defense harusnya oleh Paps Esports, khususnya dengan adanya Lei yang di area belakang, lalu frontlinernya juga kuat banget, bisa nahan semuanya. Dan Ciluba, Cheesecake udah kelihatan dari area bus diusir mundur semua. Oke, kali ini lihat. Lot sudah bergerak menuju ke arah mid lane. Konsel tadi dikeluarkan. Lei masih bisa menghindari pergerakan dari seorang Lele. I'm Offender tadi dikeluarkan. Tapi lihat Cheesecake terlalu offside, terlalu dalam. Dari seorang Variety menghindari menuju ke arah belakang. Dan dia menuju ke arah base turretnya. Pecah tapi mortir dan bahkan lihat Lei. Kali ini tertutup. Real World Manipulation. Berapa ditumbangkan. Cair masih ada Win of Nature dan Kimura versus everybody. Kimura harus down. Tapi berhasil ditukar dengan 2 pemain lainnya. Ini bencana untuk tim Paps Esports. 3 versus 3 karena mereka best turretnya udah mulai terekspos. Masih ada special Lelenya connect on point dan bahkan immortality-nya pecah. Variety kali ini berhasil menghindari dan bahkan Wizards Radiant akankah save the day? No, nampaknya mereka masih belum bisa. Ini lagi-lagi 2 versus 2 payback on point. Okta Lele save the day dan sudah bisa dipastikan Aura Esports berhasil menangkan 2-0 penuh. Momen yang diciptakan oleh Okta berkali-kali di area late game. Tanpa adanya Okta, game ini akan masih terus berjalan. Mungkin untuk beberapa menit kemudian dengan keduanya masih saling habek-habekan. Tapi Okta. Dia nge-set up dengan Abyssal Arrow berkali-kali. Gila Okta. Itu kena speechless-nya mati. Udah kena Baymax-nya mati. 2-1 dong. Dari 2 sama jadi 2-1. Udah. Gak bisa dibendung lagi dan Aura memantapkan dirinya.